Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 Indonesia Timur? Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Bagaimana teman-teman? Apakah masih semangat untuk belajar di rumah? Tentunya ya. Nah, berjumpa lagi nih dengan Bu Mega dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Mari bersepakat belajar jadi cermat. Seperti biasa, kesepakatan kita ada 3. Ibadah, disiplin, dan eksplorasi. Nah, yang pertama ibadah, niatkan belajarmu karena Allah. Yang kedua, disiplin. Mari bermain pada waktu bermain dan fokuslah dalam menyimak ketika pembelajaran disampaikan. Yang ketiga, eksplorasi. Yuk berani mencoba dan mencari tahu banyak hal. Nah, sekarang ayo kita bermain. Kesepakatan sudah dibuat. Nah, ini waktunya kita bermain. Permainan kali ini yaitu word search. Silahkan teman-teman cari nama teman-teman yang lain pada huruf-huruf berikut ini. Apakah teman-teman bisa menemukan kesemua nama-nama tersebut? Jom kita lihat. Apakah teman-teman berhasil menemukannya ya? Nanti kita akan cek di manakah posisi teman-teman dalam permainan ini. Kita cek bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barakallah. Nah, di sini adalah posisi teman-teman. Jika teman-teman berhasil menemukan 10 nama, berarti teman-teman adalah
legendary. Jika teman-teman berhasil menemukan 6-9 nama, berarti teman-teman superior. Dan jika teman-teman berhasil menemukan cuma 1-5, berarti teman-teman amazing. Nah, sekarang pertanyaannya, di posisi yang manakah teman-teman saat ini? Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terkait memahami informasi dari teks non-fiksi. Dan tentu saja nanti juga kita akan belajar tentang aspek kebahasaannya, yaitu kata sukar dan sinonim antonim kata. Teman-teman, informasi adalah kabar atau pesan mengenai peristiwa. Informasi bisa didapat di mana saja, baik dari televisi, radio, maupun internet dalam bentuk berita. Ataupun informasi juga didapat dalam tuturan lisan seperti pidato ataupun ceramah. Teman-teman dapat menggali informasi yang diterima dalam berbagai media secara runtut, baik, dan benar. Dalam menggali sebuah informasi, teman-teman bisa melakukan cara berikut ini. Yang pertama, teman-teman bisa membaca sungguh-sungguh informasi tersebut. Teman-teman pun bisa membaca 2-3 kali agar bisa memaknai informasi dengan baik. Cara yang kedua, teman-teman bisa mencatat pokok-pokok penting dari informasi. Lalu setelah mencatat, teman-teman lakukan yang ketiga, yaitu membuat ringkasannya. Terakhir, teman-teman bisa menyampaikan kembali informasi kepada orang lain. Nah, ada yang menjadi hal penting nih teman-teman. Informasi yang teman-teman sampaikan belum tentu sama dengan informasi yang disampaikan orang lain. Maka dari itu, kita perlu bersikap tabayun dan mencari tahu kembali kebenaran dari informasi tersebut. Supaya teman-teman lebih paham, langsung saja ya kita ke contoh berikut ini. Silahkan teman-teman baca teks berikut ini dalam waktu 2 menit. Baik, waktu untuk membaca sudah selesai teman-teman. Nah, apakah teman-teman sudah membaca teks tersebut dengan baik dan sungguh-sungguh? Jika sudah, mari kita lanjut untuk melihat informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks itu. Nah, informasi penting pada teks peran teknologi terhadap COVID-19 dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu benar,
Virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, negara Cina, memiliki dampak yang besar pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Informasi penting yang kedua, dampak COVID-19 di Indonesia memengaruhi berbagai bidang, yaitu ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Informasi penting yang ketiga, sistem belajar di Indonesia berubah menjadi daring karena seluruh sekolah harus melakukan social distancing. Lalu informasi penting yang keempat, selama daring, pembelajaran dilakukan menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, dan Classroom. Jadi, dari kedua paragraf tersebut kita bisa menemukan 4 informasi penting. Setelah ini, Bu Mega akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman teman-teman terkait teks tersebut. Silahkan teman-teman jawab dan nanti kita akan melihat jawabannya bersama-sama. Uji pemahamanmu. Dan jawabannya adalah Barakallah. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena berdasarkan teks tersebut lebih mengacu kepada tema pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Uji pemahaman yang kedua, dan jawabannya adalah jika teman-teman membaca dengan saksama, tentunya teman-teman akan tahu bahwa dampak COVID-19 berpengaruh pada berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Terdapat pada opsi D. Uji pemahamanmu yang ketiga. Dan jawabannya adalah, mari kita cek. Aplikasi yang digunakan selama masa pandemi adalah? Benar sekali. Opsi jawaban yang tepat adalah C. Aplikasi yang digunakan adalah Zoom dan Classroom. Barakallah bagi teman-teman yang berhasil menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan tepat. Bagi yang belum berhasil, artinya daya bacanya yuk ditingkatkan lagi agar lebih fokus dalam memahami informasi. Nah, teman-teman, pada materi memahami informasi pada teks non-fiksi ini, kita akan mempelajari 2 aspek kebahasaan. Yang pertama yaitu kata sukar. Teman-teman, dalam membaca sebuah informasi, tentunya kita menemukan kata-kata sukar yang belum diketahui definisi atau maknanya. Untuk memperoleh definisi atau makna dari kata sukar tersebut, kita dapat mencari tahu pada KBBI atau yang disebut juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara daring maupun secara luring. Kemudian, aspek kebahasaan yang kita pelajari lagi adalah sinonim kata. Apa itu sinonim kata? Sinonim kata adalah kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Selain sinonim kata, tentunya kita juga belajar antonim kata. Apa itu antonim kata? Yaitu kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Untuk memudahkan teman-teman, langsung saja kita ke contoh berikut ini. Nah, untuk yang pertama adalah kata sukar. Misalnya,
kata aplikasi. Kita belum mengetahui apa ya maksud dari kata aplikasi. Setelah kita mencari tahu pada KBBI, ditemukanlah makna bahwa aplikasi adalah program komputer yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, hal ini juga berlaku dengan kata lainnya yang teman-teman belum tahu makna atau artinya. Berikutnya, sinonim dan antonim kata. Teman-teman, mari kita ingat kembali bahwa sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Di sini kita akan mencari 5 contoh yang memiliki sinonim. Awalnya bersinonim dengan mulanya, perubahan, sinonim katanya transisi, dampak, bersinonim dengan pengaruh, mencegah, bersinonim dengan melarang, metode, bersinonim dengan cara. Nah, ini adalah contoh kata yang memiliki persamaan makna atau arti ya teman-teman. Berikutnya kita akan melihat contoh dari antonim kata. Awalnya memiliki antonim, akhirnya. Ingat kembali teman-teman, antonim kata adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh kedua, banyak, antonimnya sedikit, dalam, antonimnya luar, khususnya, antonimnya umumnya, dan terakhir mencegah, antonimnya adalah mengizinkan. Nah, semoga teman-teman dapat memahami sinonim dan antonim kata ini ya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah bisa memahami materi hari ini dengan baik? Semoga Allah memberikan kemudahan dalam teman-teman dalam memahaminya ya. Jadi, informasi dapat diperoleh di mana saja. Meskipun demikian, kita tidak boleh asal dalam menerima maupun menyampaikan informasi. Adalah suatu keharusan untuk mengecek suatu informasi. Tidak semua informasi yang diterima itu diragukan ya teman-teman. Namun setiap informasi kita cek lagi kebenarannya. Apakah memenuhi syarat dan bisa dipercaya? Lalu apakah isi informasi tersebut sesuai dengan syariat atau bertentangan dengannya? Oke. Sekian materi bahasa Indonesia kali ini teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan Bu Mega juga berdoa agar Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada teman-teman. Amin. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bu Mega. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian. Bu Mega senang hari ini bisa belajar membersamai teman-teman. Bu Mega akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran